Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita bersama-sama kembali belajar firman Tuhan, dan saya berharap tentunya kita tidak pernah jemu atau tidak pernah bosan untuk belajar. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur saat ini Engkau izinkan dan Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar firman-Mu. Kami mohon untuk Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, memberikan keteduhan, supaya apa yang kami dengar, apa yang kami baca Tuhan, dari situlah iman kami mulai bertumbuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Pada saat ini kita akan belajar di dalam kitab Yesaya, di dalam di dalam Perjanjian Lama, termasuk nabi-nabi besar, yaitu salah satunya adalah Nabi Yesaya. Yesaya 6 ayat 1 sampai 6. Perikopnya adalah Yesaya mendapat panggilan Allah, tapi saya memberikan tema yaitu penglihatan Yesaya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian sudah membuka di dalam Yesaya 6. Saya akan membacanya. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas amban pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit di atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihatlah, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapuskan dan dosamu telah diampuni. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang kudus, yang suci. Maka kalau standarnya suci dan kudus, kita tidak bisa datang lagi kepada Tuhan. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, para serafim berdiri di sebelahnya, masing-masing 2 sayap menutupi. Di sini masing-masing mempunyai 6 sayap, maksudnya 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Ya, menutupi berarti untuk melihat Tuhan Allah yang kudus, serafim tidak mampu. Ya, betapa Allah adalah Allah yang mulia, Allah yang kudus. Bapak Ibu, kalau kita menilik bagaimana kita bisa menghampiri Allah saat ini, atau menghampiri Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, dan kembali ayat ini mengatakan, kudus, kuduslah Tuhan. Siapa kita kalau kita diizinkan untuk datang kepada Tuhan? Apa yang dilihat Yesaya menunjukkan bahwa Tuhan adalah satu pribadi yang kudus, pribadi yang mulia, dan Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kita disucikan, untuk kita beri kesempatan untuk melayani Dia. Sehingga bagaimana Tuhan melakukannya adalah dengan di ayat yang ke-6, tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari mezbah. Wow, puji Tuhan. Puji Tuhan. Hanya Tuhanlah yang bisa menyucikan dan menguduskan kita. Karena pengampunan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena kemurahan yang
Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tadi izinkan menjadi rekan kerja Tuhan di dalam ladangnya. Kita syarat dengan kesalahan, dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan adalah pribadi yang tidak egois. Dia mau dengan kita kerjasama, menjadikan kita relasinya dalam layanan. Dengan cara Tuhan menyucikan hati kita, menguduskan hati dan pikirannya. Bahkan Tuhan melimpahi kita dengan pengampunan. Sehingga kita bisa melayani Dia. Bukankah Allah itu digambarkan sebagai Raja yang berdaulat, agung dan kudus? Tetapi kita juga mempunyai kesadaran diri. Kekudusan Allah membuat kita menjadi tahu bahwa sebenarnya kita ini orang berdosa, orang tidak layak untuk melayani itu. Tetapi Tuhanlah yang melayakkan. Itulah yang dialami Yesaya, di mana Yesaya diberi kesempatan untuk melihat kemuliaan Allah. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat diri kita adalah orang-orang yang tidak layak untuk melayani Tuhan, tetapi kita bersyukur sampai hari ini kita bisa, kita mau, karena Tuhanlah yang melayakkan kita. Dan Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk kita melayani Dia. Allah yang kudus, Allah yang berdaulat. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Puji Tuhan, kuasa Tuhan tidak bisa kita bantah. Kalau Tuhan sudah mengampuni kita, kalau Tuhan sudah menyucikan kita, kalau Tuhan mau memurnikan hidup kita, maka itu akan terjadi seizin Tuhan. Dan kita memberikan diri, membuka hati untuk diperbarui hidup kita hari lepas hari di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya juga bersyukur banyak sekali kesalahan yang saya lakukan, yang kecil maupun yang besar. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani, dan saya percaya begitu juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekecil apapun pelayanan kita, baik di tengah-tengah keluarga kita, baik di tengah-tengah aktivitas di mana kita bekerja, ataupun di gereja, kita bersyukur, kita berterima kasih, dan biarlah kesempatan itu kita pergunakan sebaik-baiknya. Karena Allah lah yang melayakkan kita, karena Dialah yang menguduskan dan menyucikan hidup kita, sehingga kita bisa melayani Dia, Allah yang hidup. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Hal ini juga mengingatkan kita semua untuk kita selalu menyadari bahwa kita orang berdosa, sehingga tidak ada lagi keangkuhan dalam diri kita, merasa lebih dari yang lain. Amin. Kita sama satu sama lain, kita orang-orang berdosa, ya. Tetapi Tuhanlah yang membuat kita layak untuk melayani Dia, Allah yang hidup, Allah yang kudus, dan Allah yang mulia. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, tetap semangat dalam melayani Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Jangan berkecil hati, jangan merasa pelayananku tidak ada artinya. Sekecil apapun, bahkan berdoa untuk pekerjaan Tuhan, itu sudah termasuk pelayanan. Atau Bapak Ibu hadir dalam ibadah, itu merupakan pelayanan. Amin, pelayanan. Mari kita bersama-sama berlomba-lomba untuk melayani Tuhan, Raja di atas segala raja dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami beruntung Tuhan, Engkau izinkan kami melayani Engkau, Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang mempunyai kehidupan ini. Siapa kami kalau kami menyadari diri kami orang-orang yang penuh dengan kesalahan, penuh dengan kealfahan dalam melakukan dosa. Tetapi Engkau Tuhan, Engkau izinkan kami melayani Engkau. Terima kasih, segala puji, puja dan sembah kami hanya bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, tetap bersemangat di dalam Tuhan, karena kita melayani Dia, Allah yang hidup. Amin.